Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, dan tetap semangat dalam proses pembelajaran daring ataupun online pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, materi tentang peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat ke Madinah. Jadi, kita akan belajar mengenai bagaimana peristiwa hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah dengan submateri yang pertama, faktor penyebab hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Yang kedua, tempat-tempat hijrahnya Rasulullah SAW sebelum ke Madinah. Dan yang ketiga, peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah selama masa hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW tiba di kota Yatsrib pada tanggal 16 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 2 Juli 622 Masehi. Dan sebelum memasuki kota Yatsrib, beliau singgah di desa Quba selama 4 hari dan mendirikan masjid di atas tanah milik Kulsum bin Hamdan, yakni keturunan keluarga Bani Amr bin Auf dari golongan Aus, yang sekarang masjid itu dikenal dengan Masjid Quba. Dan dalam Al-Quran disebut juga dengan Masjid Taqwa dan merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Nabi Muhammad SAW memasuki kota Yatsrib, maka kota tersebut diubah dengan namanya Al-Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota bercahaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Madinah. Yang selanjutnya, materi pertama, faktor penyebab hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Ada beberapa faktor penting yang menyebabkan Rasulullah dan para sahabat terdorong untuk hijrah ke Madinah, yakni sebagai berikut. Yang pertama, siksaan kaum kafir Quraisy kepada umat Islam semakin berat. Selama 13 tahun Rasulullah hidup di kota Mekah, beliau dan para pengikutnya seringkali mengalami cobaan yang besar dan siksaan yang sangat pedih dari kaum kafir Quraisy. Selain itu, hak kemerdekaan mereka juga dirampas serta mereka diusir dan harta benda mereka juga diambil. Yang kedua, wafatnya istri dan paman Rasulullah. Setelah Khadijah wafat, umat Islam semakin bertambah kesedihannya karena paman Rasulullah yakni Abu Thalib juga wafat. Dan wafatnya Abu Thalib ini menyebabkan Rasulullah kehilangan pelindung yang senantiasa selalu melindungi dirinya dari berbagai ancaman, termasuk ancaman dari kafir Quraisy. Dan kepergian dari Abu Thalib tersebut memberikan peluang kepada kaum kafir Quraisy untuk melakukan tindakan yang menjadi-jadi kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Dan kaum kafir Quraisy semakin menggila, melancarkan intimidasi kepada kaum muslimin yang teraniaya. Yang ketiga, adanya baiat dari umat Islam di Madinah. Tahun 621 Masehi, datanglah 13 orang, yakni penduduk Madinah yang menemui Rasulullah di Bukit Aqaba. Mereka berikrar untuk memeluk agama Islam, dan peristiwa tersebut dinamakan dengan Baiat Aqabah I. Dan di tahun 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj, yang pada awalnya
Memang mereka datang untuk melakukan ibadah haji, akan tetapi kemudian mereka menjumpai Rasulullah SAW dan mengajak beliau agar berhijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istrinya mereka sendiri. Dan peristiwa tersebut dinamakan Bai'at Aqabah II. Yang keempat, pemboikotan dari kaum kafir Quraisy. Faktor lainnya yang mendorong Rasulullah untuk berhijrah dari kota Makkah ke Madinah yakni adanya pemboikotan dari kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya, yakni Bani Hashim dan Bani Muthalib, yang amat sangat gencar untuk menindas agar mereka teraniaya. Kemudian materi yang kedua, tempat-tempat hijrah Rasulullah sebelum ke Madinah. Ada dua tempat hijrahnya Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah. Yang pertama, hijrahnya ke Habasyah. Kaum muslimin menuju Habsyi pada tahun 615 Masehi atau tahun kelima kenabian. Rombongan pertama yang dipimpin oleh Utsman bin Affan berjumlah 15 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Dan kemudian disusul dengan rombongan yang kedua yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib yang berjumlah hampir 100 orang. Kedatangan kaum muslimin ke Habsyi diterima dengan baik oleh Raja Najasyi. Mereka mendapat perlindungan, perlakuan baik, dan bantuan bahan makanan. Dengan perlakuan Raja Najasyi tersebut kepada umat Islam membuat kaum kafir Quraisy iri hati dan dengki. Mereka mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk menghadap Raja Najasyi. Kaum muslimin mempersiapkan untuk hijrahnya yang kedua ke Habasyah dengan jumlah yang lebih banyak, yakni 83 orang laki-laki, 11 orang wanita Quraisy dan 7 wanita asing. Akan tetapi hijrahnya yang kedua kali ini sangatlah berat karena berbagai cara yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menggagalkan hijrahnya mereka. Melihat situasi yang seperti ini, Utsman bin Affan berkata, "Ya Rasulullah, kami telah berhijrah yang pertama kepada Najasyi dan kali ini yang kedua, tetapi engkau tidak juga ikut bersama kami." Rasulullah pun berkata, "Kalian berhijrah kepada Allah dan kepadaku. Kalian mendapatkan kedua hijrah itu semuanya." Lalu Utsman berkata lagi, "Kalau begitu cukup kami saja ya Rasulullah." Kaum muhajirin menetap di negeri Habasyah dalam keadaan sehat dan sentosa. Namun, tak kala mereka mendengar tentang hijrahnya Rasulullah ke Yatsrib, maka mereka pulang kembali untuk ke Makkah dan ikut serta dalam hijrahnya Rasulullah ke Yatsrib atau ke Madinah. Yang kedua, hijrahnya Rasulullah ke Thaif. Rasulullah SAW sampai di Thaif bersama Zaid bin Sabit, dan selama 10 hari tinggal di Thaif, Nabi Muhammad SAW menyampaikan seruan ajaran tauhid sehingga ada yang mau menerima dakwah Islam. Akan tetapi, para penduduk Thaif justru malah menolak beliau dengan penolakan yang sangat buruk. Mereka menyuruh anak-anak kecil untuk melempari Rasulullah dan para kaum muslimin dengan batu sehingga kedua tumit Rasulullah mengalami pendarahan, dan pada akhirnya Rasulullah pun kembali melalui jalan yang semula menuju Makkah dalam keadaan sedih dan susah. Kemudian malaikat Jibril menghampiri Rasulullah dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung untuk kamu suruh sesuai keinginanmu." Setelah itu, malaikat gunung pun berkata, "Hai Muhammad, jika kamu mau, aku akan meruntuhkan kedua benda keras itu di atas mereka." Yang dimaksud adalah gunung-gunung yang mengitari kota mereka. Nabi Muhammad pun menjawab, "Justru saya mengharap agar Rasulullah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang mau menyembah Allah dan yang tidak ada sekutu baginya."
Materi yang ketiga, peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah SAW selama masa hijrah ke Madinah. Ada beberapa peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah SAW selama masa hijrah ke Madinah. Tahun pertama, Rasulullah membangun masjid dan tempat-tempat tinggal beliau. Rasulullah mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Masuk Islamnya Abdullah bin Salam radhiyallahu an, yakni seorang rabi atau pimpinan kaum Yahudi di Yasrib atau Madinah, serta diisyaratkannya azan dan iqamah. Tahun kedua, arah kiblat diubah ke Ka'bah setelah 16 atau 17 bulan dari hijrahnya Rasulullah. Di bulan Sya'ban, diwajibkannya puasa sebulan di bulan Ramadan dan diwajibkannya zakat fitrah dan zakat mal, serta disyaratkannya sholat 2 hari raya. Terjadinya perang Badar Al-Kubra di bulan Ramadan. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dan Sayyidina Ali radhiyallahu an menikah dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu an dan Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Di tahun ketiga, terjadi Perang Uhud pada hari Sabtu tanggal 7 Syawal, Perang Badar Zuhra pada awal bulan Zulqa'dah, dan Perang Bani Nadir. Allah mengharamkan khamr. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Hafsah radhiyallahu an, putri Umar bin Khattab. Menikahnya Sayyidina Utsman dengan Sayyidah Ummu Kulsum radhiyallahu an, dan dilahirkannya Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali radhiyallahu an dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu an. Dan kemudian pada tahun keempat, Rasulullah menikah dengan Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu an. Turunnya syarat qasar sholat dan turunnya malaikat Jibril dalam perang Dzatur Riqa, dengan turunnya syarat sholat khauf, turunnya ayat tayamum, terjadinya perang Khandaq, dan Sayyidina Husain bin Ali dilahirkan. Tahun kelima, terjadinya perang Jandal, perang Bani Quraidah, dan perang Bani Mustaliq. Barrah putri pimpinan Bani Mustaliq. Rasulullah menikahinya dan memberinya nama Juwairiyah radhiyallahu an. Sayyidina Aisyah radhiyallahu an dituduh melakukan zina atau berselingkuh dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu an, dan turunnya ayat Al-Quran untuk membersihkan namanya dari tuduhan tersebut. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy. Dihapusnya tradisi adopsi anak, serta diturunkannya ayat untuk kewajiban berhaji. Dan pada tahun ke-6 terjadinya perang Hudaybiyah dan Baitur Ridwan, serta terjadinya gerhana matahari dan turunnya ayat zihar. Kemudian pada tahun ke-7 terjadinya perang Khaybar dan gencatan senjata. Terjadinya Umrah Qadha pada bulan Dzulqa'dah. Berhijrahnya Khalid bin Walid radhiyallahu an, Utsman bin Abu Thalhah radhiyallahu an, penjaga Ka'bah. Lalu mereka bertemu dengan Amr bin As, dan ketiga-tiganya bersahabat dan masuk Islam. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Ummu Habibah radhiyallahu an, Sayyidah Maimunah radhiyallahu an, dan Sayyidah Sofiyah radhiyallahu an. Pelarangan nikah mut'ah dan makan daging keledai piaraan. Kemudian tahun ke-8 terjadinya perang mut'ah dan Zatus Salasil.
terjadi penaklukan kota Makkah atau Fathul Makkah di bulan Ramadan dan penghancuran berhala-berhala yang berada di sekeliling Ka'bah, baiat kaum pria dan wanita dari penduduk Makkah, dan Islamnya Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an serta Abu Quhafah radhiyallahu an. Ibrahim radhiyallahu an lahir disusul dengan wafatnya Sayyidah Zainab radhiyallahu an putri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam serta terjadinya perang Hunain dan Thaif. Tahun ke-9 terjadinya perang Tabuk dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berhaji dengan kaum muslimin. Wafatnya Sayyidah Ummu Kulsum radhiyallahu an dan Raja Najasyi radhiyallahu an. Abdullah bin Ubay bin Salul pimpinan kaum munafikin meninggal. Dan Nabi Muhammad SAW berturut-turut mengirim utusan-utusan ke berbagai belahan wilayah dan negeri. Dan pada tahun ke-10 Rasulullah melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Rasulullah berkhutbah di Arafah dengan yang isinya mengajarkan banyak hal tentang usuluddin dan furu'nya kepada umat Islam. Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an ke Yaman. Ibrahim radhiyallahu an, putra dari Rasulullah SAW, meninggal dunia. Terjadi penyiapan pasukan pimpinan Usamah radhiyallahu an, namun penyiapan tersebut tidak sampai selesai karena beliau radhiyallahu an sedang sakit. Dan di tahun ini juga turun firman Allah surah An-Nasr. Sekian pembelajaran SKI pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk selalu tetap semangat dalam belajar walaupun kita tidak saling tatap muka seperti biasanya karena pembelajaran sekarang dengan sistem daring atau online, jadi kita tidak bisa untuk saling tatap muka secara langsung di sekolahan maupun dimanapun. Jadi semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.